kita ikutin proses ya, prosedur bahwa setelah kemarin kita LP ya, lalu LP-nya tadi kita tanyakan jatuhnya ke mana gitu kan, pasti ke cyber tapi ke unit mana. Tadi juga sudah diterima langsung sama Pak Kanitnya ya. Ya kita ikutin proses. Oh, yang pasti nomor satu kan Atta akan segera dipanggil bersama saksi-saksi untuk didialogkan. Sebenarnya ya ancaman hukuman ya semua ITE ya. Jadi pasalnya otomatis pencemaran nama baik di media sosial. Itu nanti mama saya nunggu mama sendiri. Kondisi ibu sendiri gimana saat Mama saya ya lebih membaik daripada kemarin kan, karena mama saya kemarin kan jantungan itu kan karena ya ada sesuatu kaget kan gitu. Dinar malah nggak tahu itu. Ya. Kalau berbicara sakit ya butuh balik lagi, butuh pembuktian. Nggak bisa serta-merta tiba-tiba ngomong orang tua saya misalnya sakit gara-gara gara-gara mbak. Kan saya nggak bisa ngomong kayak gitu. Kan kalau misalnya tanpa pembuktian malah jadi satu yang sumir, malah jadi satu tindakan yang mungkin akan merugikan orang lain. Bukan mungkin, pasti kalau seperti itu. Makanya ketika berstatement ataupun jangan sampai kita menyalahkan orang, karena kalau tanpa ada bukti yang merujuknya nanti malah akan merugikan diri sendiri orang yang telah melakukan statement yang salah itu gitu. Kita juga mesti tahu betul ya. Kita juga mesti tahu betul orang menyatakan sakit jantung. Sakit jantung itu tidak serta-merta mendadak, harus ada riwayatnya. Ya, harus ada pemeriksaan medisnya. Sekarang coba aja teman-teman cek apakah betul sakit jantung, tanya dokternya rumah sakitnya di mana. Kalau memang itu betul, ya mungkin saja ya, saya bilang masih mungkin saja ada empati dari klien kami dari polisi. Oke, jadi gini, hari ini kedatangan Baby hari ini datang ke Polda tentunya untuk melaporkan saudari Dinar yang telah mencemarkan nama baik dan melakukan fitnah. Jadi per hari ini tadi jam sekitar pukul 15 saudara Baby sudah melaporkan saudari Dinar. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan permasalahan dengan saudara AH, nggak ada. Jadi ini murni mengenai pencemaran nama baik dan murni mengenai fitnah, cerita-cerita yang disampaikan oleh saudari Dinar yang klien kami merasa tidak pernah itu dilakukan. Jadi hari ini klien kami melaporkan saudari Dinar yang tidak ada kaitannya dengan perkara atau masalah dengan saudara AH atau YouTuber. Ini mengenai saudari Dinar sudah menceritakan mengenai apa permintaan dari Baby. Jadi Baby itu dianggap meminta sesuatu dan menyebutkan nama Baby dianggap meminta sebuah mobil, sebuah rumah yang itu sudah dibantah pada saat acara show tersebut. Sehingga karena itu merupakan fitnah dan pencemaran nama baik, maka hari ini tadi Baby melaporkan ke pihak. Apa tidak perlu dibantah sebetulnya? Intinya kalau berbicara itu kan versinya pihak saksi. Kalau berbicara dari kami sendiri ya, pihaknya Dinar sama sekali itu bukan satu pernyataan. Dinar ini bertanya. Nah, kalau berbicara sudah masuk ke ini kan sudah melenceng atau bukan, sudah menyentuh masuk ke dalam pokok perkara. Kalau misalnya memang nanti apapun perkaranya, biar nanti kami yang jelaskan di tempatnya yang memang sewajarnya, yaitu kalau memang nanti ada panggilan. Kalau merasa dirugikan dari pihak itu, dari statement itu.
kayaknya lebih ke question deh, bertanya. Kan waktu itu kan kalau nggak salah dia belum sebutin nama YouTuber, terus kan ditanya Dinar, terus ditanya sama host, sama wartawan juga sama, kenapa ya Dinar dia nggak menyebutkan, oh mungkin dia minta sesuatu gitu, dia sesuatu tuh apa, kan biasanya dikomporin kita kan kayak gitu, sesuatunya ya mungkin berupa mobil gitu sih. Kalau Dinar kan lebih apa, ditanya ya kita pasti jawab lah kayak gitu, tapi kan lebih ke question kayak gitu, bukan justice, dia nggak ke judge. Lebih ke bukannya, nah itu kan berarti sudah masuk ke ranah atau kalimat satu pertanyaan. Tadi saya ketemu 2 hari lalu juga saya ketemu beliau sebelum ada diklat di Hambalang ya waktu itu, diklat caleg. Dia bilang, Mas kok sampai segininya ya gitu ya, kok rame betul. Saya bilang, dalam politik biasa Mbak, saya bilang dinamika politik itu biasa, ada yang pro kontra itu biasa. Terkait mereka kan paling mengingat status Mbak Mulan yang dulu, tapi itu kan udah nggak penting, udah terkubur dalam-dalam lah. Orang sekarang juga isu, justru saya bilang kalau memang Mbak Mulan tersinggung atau apa, kalau saya sebagai kuasa hukum menyarankan itu dilaporkan ke dapat ditindaklanjuti secara hukum. Dia bilang nggak usah lah, nanti malah makin rame. Ya terserah, saya bilang itu kan kalau dari sisi hukum, kalau memang tersinggung. Tapi lagi-lagi Mbak Mulan merasa ya sudahlah. Awal muasalnya sih, awalnya itu dia sempat kaget aja kenapa di demo. Padahal kan dia kan tahu ini kan putusan pengadilan. Saya bilang masyarakat mungkin tidak memahami secara detail apa sih persoalannya, kok Mbak Mulan ini bisa terpilih gitu kan. Oh mungkin gitu ya kata dia. Ya karena kan simpang siur berita di mana-mana, tahu-tahu Mbak Mulan itu dipilih dan dilantik, tapi nggak tahu bahwasanya jauh-jauh hari itu sudah ada gugatan yang dimenangkan gitu loh. Beberapa hari yang lalu, kurang lebih seminggu, saya waktu itu jenguk beliau sambil coba berbicara mengenai pengajuan cuti bersyarat ya. Kita waktu itu diskusi sambil membicarakan terkait putusan atau penetapan dari KPU yang menyatakan Mbak Mulan sebagai anggota DPR. Sambil diskusi, beliau bilang, bahkan saya nyampein ke beliau malah, Mas, dengar-dengar Mbak Mulan terpilih jadi anggota DPR. Dia bilang, ya alhamdulillah, syukurlah. Artinya kan Mbak Mulan itu kan baru pertama kali terjun ke politik, baru pertama kali masuk partai juga, dan alhamdulillah beliau terpilih. Nah, beliau juga kita sambil diskusi, gimana Mas, kalau dia ada yang nanya-nanya apa nih komentar-komentarnya, saya bilang gitu. Ya yang penting kalau gua pribadi, bahasa dia gitu kan, kalau dia kan bisa gua gitu, yang penting amanah lah. Jadi setiap aspirasi di dapilnya dia, masyarakat yang diwakili dia itu ya dipenuhi. Kalau ada istilahnya reses atau kunjungan-kunjungan ya ditamakan ke dapil ya, yang intinya membawa program yang bermanfaat ketika dia kampanye untuk masyarakat di sana, khususnya di dapil dia lah Garut sama Tasik kurang lebih gitu. Hotman Paris, gue tanya kenapa dia laporin gue, kenapa dia laporin Hamdan, ternyata dia melaporin postingan gue yang dulu awalnya dia membuat opini bahwa yang bisa membuktikan handphonenya ada itu hilang, ya akan diganti handphone, yang bisa membuktikan di video itu ada dia akan dikasih uang 10 miliar ya. Nah, kita meneruskan, ini saksi yang melihat akunnya yang bukan Hotman Paris tapi akunnya Hotman Paris official. Memang itu berlaku umum dan itu tidak rahasia. Oke? Nah, kemudian saksi itu membuat satu berita yang menyatakan bahwa dia kepada Kapolri untuk mengusut pelaku yang akun ini. Nah, di situ ketika kita posting, yang ketika mereka konferensi pers di muka media, itu sudah terbuka, itu yang dilaporin untuk mengalihkan opini bahwa Farhad salah memfitnah dia. Sedangkan laporan kita terhadap asusila, konten asusila tersebut belum selesai sampai saat ini. Nah, kemudian kalau begini caranya, kita ngelihat ternyata hinaan Hotman Paris Nikita Mirzani yang dari dulu sampai saat ini yang menggiring opini untuk mengiring status sosial kita jadi orang miskin, orang susah, jadi orang yang dibenci itu terjadi. Mulai dari Pablo, orang susah pun, orang terpidana pun digiring, padahal dia seorang lawyer. Ini sudah kita laporkan pasal 27 dan pasal 35 untuk Hotman Paris. Nih gue punya baju harga 5 juta, di fotonya diambil wajah gue,
dibandingkan dengan harga baju 191.000. Kemudian diolok-olok, ditertawain. Nah, itulah rekayasa elektronik yang dilakukan oleh Hotman Paris dan terancam hukuman di 12 tahun penjara. Nah, Nikita Mirzani juga malah nantangi Farhad Abbas, berak. Itu kan kelewatan. Kalau seorang memiliki jabatan, status terhormat sebagai pengacara, sebagai seorang artis, harus bisa menjaga nilai-nilai asusila, nilai-nilai kehormatan, harga diri, martabat seseorang. Kalaupun ada orang miskin, harusnya dengan cara-cara prihatin, bukan menghina, bukan memaki. Itu yang terjadi. Seandainya Pak Polisi berada di posisi saya diperlakukan seperti itu oleh Nikita maupun Hotman Paris, apa ini gampang memaafkan orang? Sama Dani aja saya udah dihukum, saya bisa maafin kok, kan bisa damai kok. Ini kelewatan. Berarti untuk ini nggak ada damainya, Bang? Ya nggak tahu lah ya. Saya rasa hati saya ini kalau bukan hati orang jahat sebenarnya, tapi jangan kalian tanyakan Farhad nggak ada damai, tanya mereka, lu nggak ada berhenti-berhentinya, nggak ada stop-stopnya, udah tua kan, udah punya anak sukses, ya kan, katanya Farhad punya anak nggak sukses, ya kok saya lebih berkepribadian daripada. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.